Begini Pak Bambang, Ya, kalau soal murah, itu sejak awal berdirinya waktu dialih kelola dari Yayasan Primajaya ke Yayasan Sasmijaya, memang niat pemiliknya adalah begitu Pak Bambang. ya, Almarhum menginginkan orang-orang miskin, orang-orang terkendala ya. itu harus bisa kuliah, mengecap pendidikan tinggi. Mengapa? Backgroundnya beliau sendiri dulu, beliau kan dari Bantul, Yogyakarta. Waktu Hmm. sekolah dan kuliah itu mengatakan, saya dulu susah kuliah, nggak ada biaya, setengah mati berjuang. Nah, setelah kuliah S1 juga merantau ke Jakarta dan ingin orang-orang yang tidak mampu itu bisa mengecap pendidikan tinggi. Oleh karena itu harus hilang dari beban-beban yang berat. Sebagai contoh, pada umumnya kan kemungkinan besar saya yakin seluruh masyarakat ingin kuliah. Ya, Tapi kan masalah biaya. Oleh karena itu di ya. Unpam tidak ada uang gedung serupiah pun. Berada di kota Tangerang Selatan, naungan Yayasan Sasmita Jaya, berbagi untuk negeri, itulah slogan kami, Universitas Pamulang. Layaknya sementari menyinari bumi, cerahkan insani kami berbudi, laksanakan tridharma perguruan tinggi, mengabdi pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kinerja dan prestasi perguruan tinggi di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi April 2025. Dan kalau memungkinkan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Enur Zaman AM, MM, MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Pamulang atau Unpam. Apa kabar Pak Nur Zaman? Alhamdulillah baik sekali Pak Bambang. Ya, Sehat eh, selalu. Pak Nur Zaman menyelesaikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia UPI, S2 Ya di dulu Sekolah Tinggi masih Ilmu. KIP. Iya betul, Iya, S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI iya, dan UGM, kemudian S3-nya di Universitas Islam Nusantara. betul. Banyak mengabdi di dunia pendidikan dan saat ini menjadi Rektor Universitas Pamulang. Nah, Bapak Nur Zaman mungkin bisa cerita secara singkat perjalanan karir selama ini sampai akhirnya menjadi Rektor Unpam. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama, saya lulus dari IKIP Bandung yang sekarang jadi UPI Ya, itu tahun 1982. ya, Kemudian tahun 83 saya hijrah ke Jakarta menjadi tenaga honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu masih itu namanya. ya, Kemudian saya masuk sebagai staf administratif sekaligus menjadi instruktur penatar karena saya bekerja di Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan. Guru kejuruan non teknik waktu itu ada SEMEA, ada SMKK, ada SMTK, ada SMPS. Nah, SMPS ini orang jarang kenal. Itu ya, singkatan dari Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. Itu sederajat dengan SMA. ya, Kemudian saya juga turut membantu penyelenggaraan full beasiswa boarding untuk calon guru kejuruan se-Indonesia untuk non-teknik.
Mereka yang 10 baik lulusan SEMEA, SMK, KSMTK, kemudian berminat jadi guru dan didaftarkan oleh Pemdanya melalui Dinas Pendidikan, kami seleksi dan masuk diasramakan dengan pola sandwich system. Maksudnya semester pertama di kampus, semester kedua di sekolah, semester ketiga kampus lagi, semester keempat di sekolah, semester 5 balik ke kampus, semester 6 di sekolah, kemudian akhir semester 6 ditarik. Kemudian ujian akhir, begitu lulus pulang bawa SKPNS waktu itu. Ya. Dan belum ada kewajiban guru S1. Dan itu kerjasama dengan IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ. Ya, saya terlibat selama 15 tahun. Kemudian tahun ke-7 saya jadi PNS, saya jadi kepala seksi program, kemudian naik jadi kepala bidang pelayanan teknis. Kalau kasih itu kan eselon 4, kabit eselon 3B, kemudian saya promosi juga menjadi kasubdit program, itu eselon 3A, dan itu di sana saya mengalami pengalaman yang luar biasa waktu menterinya era Pak Bambang Sudibyo. Ya. Profesor Dr. Bambang Sudibyo itu harus mengeksekusi Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, saya kasubdit program dengan tim, dibantu sejumlah guru besar, maka mulai mendesain, kemudian mulailah mengeksekusi sertifikasi guru untuk tahun pertama, itu pada tahun 2007. Nah, di Senayan saya sampai 2011. Kemudian saya promosi naik jadi Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru TK dan PLB di Bandung. Ya. Nah, di sana 5 tahun saya, jadi kembali ke tempat asal kuliah. Nah, waktu Pak Anies jadi Menteri Pendidikan, saya ikut open bidding, lolos jadi Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sekarang jadi Direktorat Jenderal GTK PPG di bawah Menteri Dikdasmen. Kemudian saya pensiun tahun 2018. Usia 60 tahun dengan pangkat golongan 4E. Lalu saya pensiun, 3 bulan saya pensiun total menikmati masa kebebasan. Bulan keempat, saya bergabung dengan Unpam. Sampai sekarang. Ya. Gitu Pak Bambang. Luar biasa. Nah, itu yang di latar belakang gambar itu kampusnya Unpam, Pak. Ini kampus Unpam 2 yang lokasi di Victor, di Serpong. Ya, Ya, baik. ya. Artinya lihat bagaimana kampusnya sudah kelihatan seperti apa kira-kira perguruan tinggi ini. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang Unpam yang kalau tidak salah merupakan universitas atau perguruan tinggi swasta terbesar di Banten. Betul Pak, bukannya di Banten, di Indonesia Pak. Oh, Iya. Jadi gini Pak, saya kan bergabung dengan Unpam baru pertengahan 2018. ya. Tapi menurut dokumen yang saya baca dan cerita langsung dari ownernya, yaitu almarhum Bapak Dr. Hase Haji Darsono, beliau adalah founder sekaligus owner Yayasan Sasmita Jaya, penyelenggara Unpam. Unpam itu didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya namanya. Nah, Yayasan Primajaya itu mendirikan Unpam, tempat kuliahnya meminjam ruang-ruang kelas SMK Sasmita Jaya 1 dan SMK Sasmita Jaya 2 milik Yayasan Sasmita Jaya. Perjalanan kurang lebih 4 tahun 2000 sampai 2024 itu nampaknya tidak begitu mulus Unpam ini perkembangannya. Mengapa? Peminatnya kecil, masyarakat kurang percaya. Secara finansial juga kayaknya berat. Kemudian dialih kelola oleh almarhum Pak Darsono. Dari Yayasan Primajaya beralih kelola ke Yayasan Sasmita Jaya. Nah, di sana rubahlah visi misi, rubah programnya, rubah filosofinya. Tahun 2004 dijalankan dengan
dulu mahasiswa itu dalam satu angkatan, satu kelas ada yang hanya satu, ada yang hanya 2 orang. Dengan SPP Rp100 per bulan. Dosennya 8 orang, belum tenaga kependidikan. Tapi Unpam istiqomah terus melayani dan menghantarkan mahasiswa yang sedikit itu hingga mereka jadi sarjana. Nah, itu cikal bakalnya. Kemudian berkembang. Semakin lama masyarakat semakin percaya. Sampai sekarang dalam perjalanan usia 24 tahun total, 20 tahun dengan Yayasan Sasmita Jaya, Unpam sekarang memiliki student body sekitar 102.000 mahasiswa. 100. 102.000 itu insya Allah itu terbesar di Indonesia, bukannya di Banten, Ya, baik negeri maupun swasta, kecuali UT ya. Nah, ya, ya. di luar UT itu kami jumlahnya terbesar. Gitu, Ya. Pak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan mendikti saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Nah, Pak, 102.000 itu kuliah di kampus atau online, Pak? Kami menggunakan moda perkuliahan blending. Offline atau tatap muka 60%, sisanya 40% online learning dengan LMS. Dulu dengan modanya Moodle, sekarang kami kembangkan sendiri, punya platform sendiri, dan mulai semester ini dengan platform milik sendiri, tidak bergabung ke Moodle. Dan itu berjalan baik untuk diploma, S1 dan S2 juga sama, 60-40%. Kampus kami ada 4, 3 ada di Tangsel, yang sekarang jadi Bekor adalah kampus kedua ada di Victor, Serpong. Yang pertama, kalau di Jakarta kan ada Bundaran HI. Nah, kalau di Pamulang ada Bundaran Unpam. Nah, yang ketiga, di tengah-tengah antara kampus 1 dan 2, itu di Witana Harja, perbatasan Pamulang dengan Renijaya. Itu kami sebut Teknopark. Kenapa? Di sana adalah lab-lab teknik kami. Di sana ada perbengkelan otomotif, memproduksi alat-alat pelaga pembelajaran untuk anak-anak SMK teknologi, dan dibeli oleh Direktorat Jenderal Vokasi, kami kirimkan ke SMK-SMK seluruh Indonesia. Bahkan termasuk mobil, termasuk Kementerian Tenaga Kerja juga, pernah berapa kali memesan sepeda motor, 500-600 unit, kami modifikasi, setelah selesai dikirim ke BLK seluruh Indonesia untuk latihan calon tenaga kerja. Kemudian kami juga produksi air minum sendiri. Yayasan itu mengelola berbagai aktivitas bisnis, termasuk ada perumahan atau properti, ada pertanian, ada penggemukan hewan kurban. Sekarang kan 3-4 bulan lagi musim kurban ini. Kami sudah siapkan 500 ekor. Kemudian yayasan juga memiliki bank BPR, kemudian ada minimarket namanya Lab Store, dan itu terintegrasi dengan akademi. Sebagai contoh, minimarket yang dimiliki di kampus kami itu ada 2, itu 100% pegawainya mahasiswa. Kalau dia bertugas siang berarti dia kuliah malam, atau sebaliknya kalau bertugas malam berarti siangnya dia kuliah. Di BPR sendiri pegawai tetapnya itu hanya 5 atau 6 orang, sisanya 20 orang mahasiswa magang selama 4 bulan. Terutama mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah perbankan atau yang relevan. Jadi betul-betul di lini produksi perbankan, 4 bulan selesai direkognisi jadi SKS. Kemudian gantian dan terus-menerus bergulir seperti tidak pernah jeda. Dan itu sangat membantu. Siapa yang dilayani? Nasabah bank itu kan masih konvensional ya. Itu mahasiswa yang registrasi, kemudian membayar SPP, mau wisuda, ngambil jaket, termasuk dosennya juga, di luar gaji payrollnya itu ke bank BPR di dalam. Tapi kalau BPR, kalau payrollnya itu adalah kami kerjasama dengan Bank DKI. Kemudian untuk pembayaran online bagi mahasiswa,
Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI. Ada 4 bank yang kerja tambah BJB juga. Jadi mahasiswa bisa anywhere untuk registrasi, nggak usah ke kampus. Tapi faktanya anak-anak mahasiswa kami itu senang juga berantri lama-lama di kampus. Saya tanya, Anda kan bisa online itu dari bank mitra-mitra kami. Nggak Pak, sekalian ketemu teman di kampus, di kos-kosan juga bosan katanya. Jadi masuk kampus itu memang ternyata dirindukan juga oleh sebagian para mahasiswa dan itu menyenangkan. Makanya di depan kampus kami siapkan taman, di sana bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa wifi dan lain-lain. Ya, ya. Ya, itu Pak. Nah, Pak Nur Zaman, pada prinsipnya kuliah 60%, kemudian online 40%, Ya, sehingga kegiatan di kampus. Sebelum kita nanti diskusi tentang bagaimana mengelola jumlah mahasiswa yang begitu besar, ya. eh, saya pengen potret keseluruhannya, Pak. Artinya student body-nya berapa, fakultas, berapa perguruan, program studi, berapa dosen yang terlibat dan sebagainya. Monggo, Pak. Oke, baik. Untuk fakultas, kami memiliki 11 fakultas, Pak. Kami punya program pasca sarjana untuk S2, terdiri dari 5 program studi, yaitu Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Komputer, Magister Akuntansi, dan Magister Manajemen Pendidikan. Ya. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya Manajemen, kemudian Akuntansi, kemudian Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi Perpajakan. Nah, perkantoran, administrasi perkantoran itu bukan akuntansi. Administrasi perkantoran itu D3, akuntansi perpajakan D4. Untuk manajemen yang S1 itu ada di kampus Pamulang dan juga ada di kampus Serang, di kampus 4. Kemudian ada Fakultas Hukum, yaitu ilmu hukum S1 di Pamulang dan ilmu hukum S1 di Kota Serang. Lalu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, terdiri dari 5 program studi. 1 pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 pendidikan ekonomi, 3 pendidikan profesi guru atau PPG, kemudian 4 pendidikan guru sekolah dasar, dan 5 pendidikan jasmani. Lalu 5 fakultas sastra, terdiri dari 2 program studi, yaitu Sastra Indonesia dan Sastra Inggris. 6 fakultas agama Islam, terdiri dari 2 program studi, 1 manajemen pendidikan Islam, kedua ekonomi syariah. Kemudian 7 fakultas MIPA. Fakultas MIPA adalah program studi matematika di Pamulang dan program studi matematika di Serang. Kemudian 8 fakultas teknik, pertama teknik mesin, kemudian teknik mesin juga di Serang, teknik elektro juga ada di Serang, teknik industri, teknik kimia juga ada di Serang. 9 fakultas ilmu komputer, ada teknik informatika, ada sistem komputer, ada sistem informasi, kemudian ada juga sistem informasi di kampus Serang. 10 fakultas sosial dan ilmu politik, dua-duanya di kampus Serang, yaitu ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Dan 11 fakultas ilmu komunikasi, 1 program studi yaitu ilmu komunikasi. Begitu Pak Bambang. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif, pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi, serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Bagaimana? Luar biasa. Ya. Nah, Pak, ini mahasiswa ini begitu banyak. Karena itu pasti dosennya juga banyak. Karena ada perbandingan antara dosen dan mahasiswa yang dipersyaratkan. Berapa dosen yang terlibat, Pak? Dosen kami total ada
lebih dari 2.500 orang untuk 4 kampus. Nah, kemudian 4 kampus. Ini Ya. apakah pengelolaannya masing-masing kampus ada apa namanya? Apa koordinator kampus atau langsung dari pusat, Pak? Begini, rektornya satu untuk 4 lokasi kampus, Ah, dibantu oleh 4 wakil rektor. Wakil rektor satu bidang akademi, wakil rektor 2 bidang pengembangan sumber daya manusia, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan ya, kealumnian, wakil rektor 4 bidang kerjasama. Nah, khusus untuk kampus Serang, itu namanya kampus PSDKU, program studi di luar kampus utama, dipimpin oleh seorang direktur. Itu membawahi semua, ada yang prodi, dibantu oleh sekretaris kampus Serang, wakil direktur satu, wakil rektor 2, dan wakil direktur 3. Kemudian ke bawahnya secara umum kan biasa ada dekan sesuai dengan jumlah fakultas, dan ada masing-masing kaprodi, ada wakil kaprodi, ada sekretaris prodi. baik. Nah, ada yang pernah melakukan penelitian, sebuah perguruan tinggi itu sudah cukup sehat kalau mahasiswanya 2.500. Ini mahasiswanya 100.000. Jadi Iya. luar biasa. Ya. Dan di dalam sebuah bisnis makin banyak itu bisa membuat harga makin murah. Nah, Ya. apakah ini bisa terjadi di Unpam, Pak? Begini Pak Bambang, Ya, kalau soal murah, itu sejak awal berdirinya waktu dialih kelola dari Yayasan Primajaya ke Yayasan Sasmijaya, memang niat pemiliknya adalah begitu Pak Bambang. ya, Almarhum menginginkan orang-orang miskin, orang-orang terkendala ya. itu harus bisa kuliah, mengecap pendidikan tinggi. Mengapa? Backgroundnya beliau sendiri dulu, beliau kan dari Bantul, Yogyakarta. Waktu sekolah dan kuliah itu mengatakan, saya dulu susah kuliah, nggak ada biaya, setengah mati berjuang. Nah, setelah kuliah S1 juga merantau ke Jakarta dan ingin orang-orang yang tidak mampu itu bisa mengecap pendidikan tinggi. Oleh karena itu harus hilang dari beban-beban yang berat. Sebagai contoh, pada umumnya kan kemungkinan besar saya yakin seluruh masyarakat ingin kuliah. Ya, Tapi kan masalah biaya. Oleh karena itu di ya. Unpam tidak ada uang gedung serupiah pun. Oh, Tapi gedung kami yang sekarang lihat background-nya itu kan 11 lantai, ya, liftnya 18, ya, eskalator sampai lantai 4, ya, dilengkapi dengan rumah ibadah berupa masjid, dan setiap lantai ganjil ada musola-musola. Itu. Kemudian SPP-nya juga sangat terjangkau. ya, Itu yang kami sebut menggunakan prinsip availability, ketersediaan. Tapi tersedia tidak cukup kalau mahal, maka kami gunakan prinsip affordability, ya, keterjangkauan. Tidak berhenti di sana, kami melakukan continuous improvement ya, supaya terus bisa berjalan. Jadi prinsip itu kami tawar. Oleh karena itu SPP-nya rata satu semester itu 1,2 juta per semester. Dapat ya, diangsur 200.000 per bulan. ya, 200.000 itu anak SMA, SMK aja kan di swasta 400-an kurang lebih ya rata ya, per bulan. Belum ada ya, uang gedung atau uang bangunan. Di Unpam nggak ada. Tapi mohon tafsirnya begini. Biaya pendidikan di Unpam itu standar, Pak. ya, Per mahasiswa per tahun rata antara 18 sampai dengan 20 juta. ya, Lalu dari mana kekurangannya? Yayasan kan bisnisnya lancar, ya, maka profitnya itu investasi di bidang pendidikan. Kalau ya, nggak investasi yayasan, mustahil dengan 200.000 ya, per bulan punya gedung seperti ini. ya, ya, Auditorium ya. kami itu dengan kapasitas sekitar 50 orang. Tempat kami wisuda setiap bulan. Jadi wisuda setiap bulan sekali. Pak, setiap kali wisuda berapa wisudawan, Pak? Itu rata 1.000 lebih. Ya. Jadi setiap tahun lulus kira-kira 12.000, Pak ya. Setahun 12.000, bahkan bisa 13 kali, Pak. Ya, Kecuali selama ya. puasa kami tidak wisuda. Nanti bulan Syawal kami wisuda lagi. Nah, kalau begitu yang dengan total mahasiswa lebih dari 100.000,
per tahun berapa yang diterima, Pak? Per tahun itu sekitar 30 ribuan, Pak. Kami menerima setiap semester. Oh, Semester ganjil biasanya banyak pendaftar. Seperti semester ya. ganjil yang lalu, pendaftarnya sekitar 32 ribu. Kami terima 26 ribu. Nah, sekarang semester genap, Ya. pendaftarnya lebih dari 7 ribu. Kami terima Ya. sekitar 6.500. Kenapa setiap semester kami terima? Kalau semester ganjil itu kan anak-anak fresh graduate. Pada umumnya. Tapi semester kedua, bisa jadi yang tidak sempat kuliah semester ganjil di tengah-tengah berniat kuliah Ya. atau ada pekerjaan, maka kami berikan kesempatan mendaftar di semester genap Ya. supaya tidak waktu terbuang satu semester. Jayalah, jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamula. Jayalah, jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamula. Berada di kota Tangerang Selatan, naungan Yayasan Sasmita Jaya. Luar biasa. Ya. Nah, dengan besarnya jumlah mahasiswa, pasti alumninya juga sudah sangat besar. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, puncak-puncak prestasi para alumni Unpam ini seperti apa? Sudah menjadi apa saja? Gini Pak, alumni kami sesuai dengan raw inputnya dari masyarakat yang tidak mampu, bahkan sangat tidak mampu. Di sini ada pembantu rumah tangga, ada security, ada pengemudi Gojek, Grab, dan lain-lain. Ya. Itu kelas menengah ke bawah. Tapi juga ada wakil bupati kuliah di Unpam, bahkan ada yang sudah guru besar di kampus negeri, kuliah lagi S1 di Unpam, pejabat eselon 2 pemerintah juga pada kuliah di Unpam, kemudian di Fakultas Hukum terutama, itu banyak pengacara yang juga kuliah di Unpam. Dan kami senang, artinya masyarakat percaya ke Unpam, itu layak tempat belajar. Ya, baik. Pak Nur Zaman, ini kan pemerintah ya sampai saat ini masih mempunyai jenis-jenis akreditasi yang tertinggi akreditasi unggul. Nah, apakah Unpam juga diproyeksikan ke sana? Gini Pak, soal keunggulan saya yakin semua kampus mengharapkan unggul. Tapi kan banyak syarat yang harus dipenuhi. Unpam saat ini akreditasinya adalah baik sekali. Belum bisa unggul. Nah, untuk unggul itu salah satu supportnya tentang status dosen, Pak. Harus lektor, lektor kepala, bahkan guru besar. Nah, kasus kami di Unpam, bukan kasus ya, kondisinya adalah setiap semester baru datang, terutama semester ganjil, maka kami rekrut juga dosen baru. Kalau dosen baru masuk, kan mulai dari tenaga pengajar. Setelah 2 tahun baru ngurus ke level asisten ahli. 2 tahun lagi ke lektor. Kemudian setelah itu lektor kepala. Kalau diurus, kalau enggak, berlama-lama itu. Sehingga nilai untuk unggul itu belum mensupport. Tapi suatu saat sudah sampai kepada titik tertentu, jumlah mahasiswa sesuai dengan kapasitas kampus, maka kami dorong secara bertahap dan sistematis dosen mengurus JAD-nya. Termasuk sekarang kami menyekolahkan sejumlah dosen dari S2 ke S3 di beberapa kampus. Ada di Unisba Bandung, ada di Unpas, ada di Pakuan, ada di Malaysia, ada di Eropa, ada di Amerika, di mana-mana. Nah, yang penting mereka lanjut ke S3. Ada yang beasiswa dari kampus sendiri, ada yang dari BPI, ada yang dari negara tempat mereka kuliah. Nah, baik Pak. Kalau kekhasan karakter, Pak, apa yang dibekalkan kepada mahasiswa Unpam? Nah, seluruh mahasiswa Unpam, dari diploma S1 sampai dengan S2 wajib menempuh dan lulus mata kuliah entrepreneurship supaya mandiri. Jadi jangan bermental mencari pekerjaan, melamar pekerjaan aja,
tapi juga harus berpikir meng-create pekerjaan, bahkan dilamar orang untuk ikut bekerja. Termasuk dunia pendidikan juga. Kami berikan mata kuliah namanya Edupreneur. Jadi lulusan pendidikan tidak berpikir nanti lulus mencari lamaran kerja ke sekolah, tapi dia berpikir bagaimana bisa mandiri tanpa harus bergantung kepada orang. Walaupun itu tidak mudah, tapi terus kami upayakan memberikan wawasan entrepreneurship. Ya, baik, luar biasa. Nah, sekarang dalam posisi sekarang, apa yang masih Bapak Nur Zaman ini programkan atau inginkan ke depannya? Apakah jumlah mahasiswa harus lebih besar lagi atau seperti apa? Ini, kami kalau tidak salah minimal ada beberapa program yang harus kami terus kawal, yaitu yang pertama ingin tetap mempertahankan jumlah mahasiswa. Ya. Yang kedua, meningkatkan status jabatan akademik dosen, mulai dari AA, lektor kepala, sampai dengan guru besar. Kemudian meningkatkan dosen bersertifikat pendidik, harus ikut Serdos. Yang keempat, meningkatkan kualifikasi akademik dosen untuk S3. Itu yang tadi saya sampaikan. Kami berikan beasiswa kepada mereka. Kemudian 5, peningkatan sarana dan prasarana termasuk learning resources. Sekarang yayasan sedang membangun gedung untuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan jasmani, membangun stadion dengan sport centernya. Kemudian peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada program peningkatan kolaborasi dengan dunia industri dan lembaga lain untuk bermitra. Kemudian 8, meningkatkan status akreditasi. Tahun ini kami harus mengikuti reakreditasi 19 program studi, baik ke lembaga akreditasi mandiri maupun ke BANPT. Kemudian 9, meningkatkan prestasi non-akademik bagi para mahasiswa, entah itu seni, olahraga, dan lain-lain. Kemudian berupaya meningkatkan kesejahteraan dan program lain yang harus terus kami upayakan. Baik. Akhir-akhir ini Pak, banyak perguruan tinggi swasta yang mengeluh mahasiswanya menurun, tapi kelihatannya itu tidak terjadi di Unpam. Sebenarnya Unpam naik terus. Seperti apa Pak? Jadi begini Pak, saya selalu menghimbau kepada para dosen, kami kan ada kebiasaan, setiap akhir semester atau menghadapi semester baru, kami kumpulkan semua dosen, ada rapat umum dosen. Kami sampaikan policy baru, program baru, dan lain-lain. Bahkan kami melakukan penilaian kepada dosen terbaik, program studi terbaik, fakultas terbaik, diberikan penghargaan sekaligus diberikan motivasi. Di sana kami sampaikan, saya bilang, kekuatan kita yang utama ada pada mahasiswa. Itulah penghargaan yang terbesar, kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tolong layani dengan baik, berilah kepada mereka. Kalau mereka tidak masuk, jangan dibiarkan, ditanya kenapa tidak masuk. Mereka tidak mengerjakan tugas, ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas. Sehingga mereka terbimbing dan termotivasi, dan mereka dapat perhatian. Dan itu saya bilang harus menjadi fokus perhatian. Kenapa? Kalau mahasiswa tidak ada, jangankan rektor, dosen pun tidak perlu. Itulah sebetulnya ya kekuatan kita ada di mahasiswa. Kemudian kalau mahasiswa japri WA, jangan lama-lama. Kalau sedang sibuk, WA dulu, dijawab, maaf sedang sibuk, lalu segera dikonfirmasi. Jangan dibiarkan mahasiswa 2-3 jam, 2-3 hari nggak dijawab. Itu kan tidak baik layanan. Kami menggunakan prinsip layanan prima, supaya mereka merasa betah, nyaman, dan terlayani kepada semua stakeholder. Alhamdulillah, kami naik terus setiap tahun. Dan target 100.000 memang sekarang sudah terbukti. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran Danantara, dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara.
respon BUMN yang masuk super holding dan antara, serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, luar biasa. Nah, saya cuma tanya sedikit aja lagi, Pak. 2.500 dosen, itu kalau rapat seperti apa, Pak? Kami punya aula, kapasitasnya 5.000 orang. Oh, Dan itu tempat kami wisuda. ya. Jadi nggak ada masalah ruangan itu. Kemudian dipasang layar besar-besar di depan, di samping, kiri, kanan. Sehingga yang jauh pun, termasuk dari balkon, bisa mengikuti dengan baik. Baik, terakhir Pak, apa komen dari Kementerian Pendidikan Tinggi terhadap kampus yang mahasiswanya sebegini besar, Pak? Berdasarkan pengalaman, kalau kami mengundang pejabat dari Kementerian Pendidikan, itu positif. Terakhir kan ada pergantian kepala LLDT 4 dari Pak Dr. Samsuri kepada Pak Dr. Lukman. Ketika kami perkenalan, Pak Kepala LLDT Pak Lukman itu kan asalnya kan Direktur Sumber Daya. Beliau mengatakan langsung di depan saya dan di depan rektor yang lain. Awal mula saya tidak percaya ke Unpam. Ini ada mismanagement, kok misalnya banyak sekali salah angka kali. Beliau penasaran, cek di PDDikti, ternyata benar, jumlah dosen benar. Begitu beliau saya undang ke kampus untuk menghadiri wisuda, memberikan sambutan, ternyata, oh ini faktanya benar. Jadi kan ada kalanya kata orang, nerima mahasiswa baru di ruko-ruko, kemudian kontraknya habis, mahasiswanya terlantar. Umpam ada wujudnya, gedungnya 11 lantai dan ada 4 kampus. Dan kami kan sering mengundang para pejabat. Dulu masih dikti terpisah dari Dikbud, Prof. Nasir diundang juga ke Unpam. Kemudian dirjennya Prof. Intan pernah diundang juga. Dirjen Prof. Nizam kami undang juga. Kemudian Sekjen Ibu Suharti kami undang juga. Semuanya komentarnya positif dan memang memperlihatkan bukti nyata bahwa Unpam itu memang ada, tidak virtual, tidak abal-abal. Bahkan terakhir kami ngundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebetulan ada seminar di FKIP. Dulu itu kan Prof. Mufti kan dalam status guru besar UIN, kemudian ke Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Kami undang juga, beliau alhamdulillah datang dan beliau menyaksikan. Wah ini ternyata Unpam bukan karena hanya sekedar berita kan gitu. Jadi benar adanya gitu. Dan alhamdulillah bahkan kan dari Nias itu dari Kepulauan Nias itu kan ratusan orang sekali datang untuk mendaftar. Bahkan orang Pemdanya sempat bingung, kok ada kampus murah di Jawa, di Jakarta lagi. Bagi mereka kan Unpam itu Jakarta, bukan Tangsel. Kan penasaran, lu datang ke sini, bener enggak ini rakyat kami, jangan sampai ketipu ini. Ternyata lihat kampusnya ada. Alhamdulillah ternyata ada. Terus ada lurah dari Pegunungan Dieng, ada 2 bis ke sini. Kenapa rakyatku banyak kuliah di Unpam? Bener enggak ini apa terjadi? Kemudian lurahnya juga ke sini. Begitu datang mengatakan, oh iya ternyata benar, kalau gitu semua rakyat saya suruh ke Unpam saja. Gitu. Kemudian kami juga ada ini Pak Bambang, tambahan ada program afirmatif. Kami menerima kawan-kawan yang disabilitas, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, itu kami terima dan itu free of charge untuk biaya pendidikannya. Bahkan laptopnya pun kami sediakan 1 orang 1. Sekarang ada 84 orang mahasiswa disabilitas sedang berjalan kuliah dan sedang wisuda 16 orang. Lulusan pertama adalah sarjana komputer pertama di Indonesia yang kategori matanya totally blind. Dan kami itu juga dapat data itu dari Ketua Yayasan Mitra Netra, itu mitra kami. Kemudian karena kami menyelenggarakan pendidikan bagi tunanetra sekaligus juga ada dosen 2 orang tunanetra, dosen Unpam, dosen Fakultas Hukum dan dosen Sasa Inggris. Ditambah ada karyawan perpustakaan lulusan Unpam juga tunanetra kami kerjakan.
kami dapat apresiasi dari Nihongo Foundation Jepang, Yayasan Mitra Netra. Kami diundang biaya pihak panitia ke Vietnam untuk sebuah summit di sana. Dan itu kami bukan soal pergi ke Vietnamnya, tapi dunia luar menghargai keberadaan Unpam karena memperhatikan kaum disabilitas. Dan itu sangat-sangat membahagiakan. Ya, baik. Luar biasa. Terus terang tadi saya juga terkesima baru tahu sekarang ada perguruan tinggi yang mahasiswanya sampai 100.000, Pak. Sekali lagi terima kasih, sukses terus, selamat bekerja, dan mudah-mudahan terus kualitasnya meningkat. Jadi bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga kualitas akademisnya terus membaik. Saya kira itu. Setuju Pak Bambang. Ya. Itu Pak Terima Bambang. kasih Pak Nur Zaman, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlangganan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video